Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Teman-teman semua, azakumullah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta, yang dengan kekuatan darinya, baik kekuatan fisik dan kekuatan hati, alhamdulillah pada sore hari ini kembali Allah mudahkan saya dan antum semua untuk kita duduk di salah satu tempat terbaik yang ada di muka bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang ini menjadi kabar gembira yang disegerakan. Ya, kabar gembira dari Allah ada yang sifatnya disegerakan, ada yang sifatnya Allah masih rahasiakan, dan Allah akan berikan kabar itu, berikan pahala itu kelak nanti di akhirat. Pahala puasa dan yang semisal. Tapi ada berita-berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala segerakan kita di dunia ini agar kita bersemangat di dalamnya. Di antaranya adalah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang. Di akhir hadis itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ikhwani fillah azakumullah, ini hadis yang ya saya pribadi menjadi motivasi besar untuk kita tetap di majelis ilmu apapun yang terjadi, ya. Bahkan di beberapa kondisi kita coba membuktikan, ikhwani fillah azzakumullah, kata Allah di majelis ilmu nazalat alaihimus sakinah, turun atasnya ketenangan. Kata Allah dan Rasulnya bahwa di majelis ilmu wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun atas mereka rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah yang sempit Allah luaskan, yang gelap Allah berikan cahaya, yang galau Allah longgarkan hatinya. Dan semua kegiatan kita, ikhwani fillah azakumullah, kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk menelan air pun kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang pernah bisa menelan air, menarik dan mengeluarkan oksigen kecuali di atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati dia. Maka ternyata semua kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat, Nabi katakan ada di majelis ilmu. Dan sering saya ulangi hadis ini untuk teman-teman semua dan untuk diri saya. Tujuannya tadi untuk memotivasi diri kita, ya, disuntik lagi semangatnya kita
Karena bagaimanapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Ya. Di kondisi turun inilah kita butuh kabar-kabar seperti ini. Bahwa ternyata apa yang saya keluarkan dari tenaga di sore hari ini, Allah akan ganjar dengan balasan yang lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Dan seterusnya, ikhwani fillah azakumullah. Maka kita lanjutkan materi kita pada kitab Tauhid di pekan sebelumnya atau di Senin ya. Sampai jadi boleh minjem kalau kitabnya ketinggalan tadi di kantor. Baik, di bab sebelumnya ikhwani fillah azakumullah, kita sudah belajar di pekan kemarin atau di Senin kemarin bahwa inti dakwah Nabi dan Rasul, seluruh dakwah Nabi dan Rasul ya adalah tentang tauhid. Tidak ada satupun ya yang memulai dakwahnya, tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang memulai dakwah mereka dari selain tauhid. Dalilnya di surat apa kemarin? An-Nahl ayat 36. Allah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta yang mengetahui segala sesuatu mengatakan, yang mengutus seluruh nabi dan rasul mengatakan bahwa walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah, aku telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Setiap umat Allah utus rasul. Setiap umat Allah utus rasul. Semua nabi dan rasul yang kemarin kita sudah jelaskan jumlahnya nggak main-main. Masih ingat berapa, Bu? 124.000 jumlah nabi. Ya, jumlah yang sangat banyak ya. Nggak ada satupun yang memulai dakwah dari perkara lain. Ini menunjukkan bahwa perkara ini paling penting di atas yang penting. Ingat, pernah saya jelaskan teman-teman ya, dalam agama kita ketika antum melakukan sesuatu yang sesuatu itu penting tapi meninggalkan yang lebih penting, antum dicela. Saya ulangi, dalam agama kita ketika kita melakukan sesuatu yang penting tapi meninggalkan yang lebih penting, kita dicela. Saya ambil contoh sederhana, ada orang puasa Ramadan nggak sholat, ini orang tercela. Kenapa? Dia nggak paham bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Dia tidak paham bahwa kalau sholatnya baik, seluruh amalan yang lain dianggap baik. Dia tidak paham kalau sholatnya buruk, mau puasanya, mau sedekahnya, mau jihadnya baik, dianggap buruk, kata Nabi SAW. Wa in sholahat sholahat sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Ambil contoh, ya, antum lagi baca Quran, jelas satu hurufnya 10, ya, tapi di saat itu ada kumandang azan. Mana yang lebih kita dahulukan? Jelas azan. Ya, nah Ustaz, baca Quran kan satu hurufnya iya. Tapi di titik itu, di waktu itu sedang ada hal yang lebih penting, yaitu menjawab azan. Mana dalilnya? Dalam surat Al-Baqarah Allah cela orang-orang Bani Israel. Udah dikasih manna wa salwa, makanan surga. Ya, mereka minta makan, Allah kasih. Setelah itu mereka makan, mereka bilang, ya Allah mau bawang, mau sayuran, mau basol, yang semisal, ya, mau biji-bijian ini itu. Kata Allah, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu ingin mengganti sesuatu yang lebih baik kepada yang baik? Bayangkan. Allah kritik, mengganti sesuatu yang lebih baik ya dengan yang baik saja ini suatu hal yang enggak baik, dalam apalagi mengganti sesuatu yang baik kepada yang buruk. Nah, maksudnya dari sini kita tahu juga bahwa semua dakwah Nabi dan Rasul memulai dari yang paling penting, baru yang penting. Kemarin sudah saya bawakan dalilnya, ikhwani fillah azakumullah, bukti bahwa Islam nggak ninggalkan ngajarin sholat, Islam nggak ninggalkan ngajarin zakat, puasa, haji, jihad yang lain-lainnya. Ada ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal, Nabi bilang kepada Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Kamu ini akan dakwah kepada orang-orang Yahudi ahli kitab di sana, ya, sebagian besar ya orang-orang Yahudi, basis Yaman saat itu. Lalu Nabi bilang,
Yang wajib pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah tauhid. Apa kata Nabi? Fa inhum ata'uka lidalik. Perhatikan nih teman-teman, bagi yang nanya, terus kapan Ustaz belajar sholatnya? Terus kapan Ustaz belajar puasanya, belajar jihadnya, belajar hajinya? Ini jawabannya dari sini. Nabi bilang, fa inhum ata'uka lidalik. Kalau mereka sudah bisa mentauhidkan Allah, fa'alimhum, ajarkan mereka khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Ajarkan mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ajarkan dari mulai persiapannya, ya. Maka kalau kitab tauhid ini selesai, kita masuk ke kitab sholat. Sifat sholat Nabi dari awal, apa syarat sahnya, apa pembatalnya, syarat-syaratnya apa saja, rukun-rukunnya apa, kita harus tahu, ya. Jadi dengan itu kita juga nggak bingung, ya. Kita pergi misalkan ke Masjid Nabawi, di sana ada orang sholat Allahu Akbar gini. Jangan antum celah, ya. Kenapa? Ya karena mereka menganggap sedekap itu hanya sebagai sunnah, nggak masuk rukun, jadi tidak batal. Ya memang seperti itu, kita nggak boleh egois dalam kondisi itu. Jadi kita ngerti, oh ternyata kenapa ini ada yang begini, ada yang jarinya digerakkan, belajar sholat. Fa inum atau kalidalik, kata Nabi, kalau mereka sudah bisa sholat, fa'alim anallaha iftaradu alaihim shadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Mereka udah bisa sholat, ajarkan zakat. Mereka udah bisa terus sampai pada akhir dari rukun iman, rukun Islamnya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini Islam yang benar. Jadi ada skala prioritas dalam melakukan sesuatu. Sama, ya. Sering kita dapati ikhwani fillah, imam sudah naik mimbar, kan? Jumat ceritanya. Antum baru datang, ya. Kalau imam sudah naik mimbar berarti azan lagi berkumandang, kan? Apa yang harus kita lakukan? Menjawab azan atau langsung sholat 2 rakaat lalu mendengar imam? Sholat. Karena hukum mendengarkan khotib hukumnya wajib. Sedangkan menjawab azan hukumnya sunnah. Maka yang wajib tidak bisa digugurkan yang sunnah. Yang sunnah nggak bisa menggugurkan yang wajib. Jadi langsung sholat dan segera dengarkan. Itu perkara-perkara yang kita harus belajar. Ada skala prioritas dalam segalanya. Apa saja, ya. Baik, ikhwani fillah azakumullah, dan itu ayat yang kemarin sudah kita bahas, ya. Hendaklah seluruh nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi tauhid sembahan selain Allah. Lalu kita masuk ke ayat atau dalil setelahnya, dalil yang luar biasa ikhwani fillah azakumullah. Ya. Di sini di surat apa? Al-Isra ayat 23 sampai 24, ya. Di sini ayat tentang hak Allah yang digandengkan dengan haknya orang tua. Ya, semoga waktunya cukup, Pak. Nah, ini materi yang luar biasa bagus, ya. Saya bacakan dulu ikhwan fillah azakumullah dalam surat Al-Isra ayat berapa tadi? 23 24, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat yang sangat indah teman-teman semua, azakumullah. Kita bahas pelan-pelan. Dibawakan dalil ini, ya, syahidnya atau penguatnya dari bab ini adalah kata-kata alla ta'budu illa iyyahu, ya. Di sini Allah katakan wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu qadha ai bimakna furido. Maksudnya apa? Tuhanmu mewajibkan. Ingat, Tuhanmu, kata Allah, mewajibkan. Tuhanmu itu berarti ke Nabi, ya, Nabi Muhammad. Rabbuka, rabbukum. Tuhanmu Muhammad mewajibkan agar Allah ta'budu,
illa iyyahu, agar jangan sampai ada manusia yang beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kewajiban pertama, kata Allah, hendaklah seluruh manusia jangan mengibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bilang, wabil walidaini ihsana. Apa kata Allah? Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah ihsan. Apa ihsan? Berbuat baik. Berbuat baik itu dengan berbagai macam cara. Ikhwani fillah azakumullah, di khutbah Jumat sudah pernah saya bawakan doa malaikat Jibril alaihissalam. Ini penting teman-teman semua, dan hati-hati dalam masalah ini, karena malaikat Jibril alaihissalam sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan bahwa ini bukan malaikat pelaknat, bukan malaikat jahat tanda kutip, bukan malaikat penyiksa. Jibril ini bukan. Ya, basicnya malaikat Jibril ini malaikat rahmat. Begitupun Nabi Muhammad jelas Nabi yang rahmat. Ya, kalau Jibril menurunkan wahyu, menyampaikan kebaikan-kebaikan. Begitupun Rasulullah SAW, nggak perlu panjang kita bahas, cukup ya status dari Allah ke Nabi Muhammad, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman itu Muhammad SAW apa? Rauf, lemah lembut dan kasih sayang. Nggak mungkin jahat, saya pastikan. Ya, Nabi itu ikhwani fillah azakumullah, ya dijahati aja di beberapa kondisi kita tahu lah. Ya, bahkan malaikat Jibril menawarkan kepada beliau ketika disakiti di kota Taif, dilempari, beliau memaafkan mereka dengan begitu mudahnya. Ketika Fathul Mekah, pedang kaum muslimin sudah berada di atas kepala orang-orang kafir, nggak ada yang disentuh sedikit pun oleh Rasulullah SAW. Jadi secara basic dua makhluk ini makhluk terbaik dari jenisnya. Malaikat Jibril makhluk terbaik dari jenis malaikat, Rasulullah makhluk terbaik dari jenis manusia. Lasyak, sudah nggak ragu dan nggak ada perselisihan. Nggak mungkin ada perselisihan di dua kondisi itu, kecuali orang Yahudi. Orang Yahudi paling membenci siapa? Dua makhluk ini. Ya, Jibril itu paling dibenci di antara seluruh malaikat. Kenapa? Salah ngasih wahyu. Harusnya ke Bani Israel, ke orang Arab, keturunan Ismail. Itu emosinya luar biasa dia kepada Jibril alaihissalam. Makanya Allah bela dalam surat Al-Baqarah khusus Jibril. Ya, siapa yang musuhi Jibril, dia musuhku, kata Allah. Seorang Yahudi. Rasulullah pun manusia yang paling dibenci oleh mereka. Kenapa? Ya harusnya nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, bukan dari bangsa Arab. Ya, dari istri yang pertama harusnya, bukan dari istri yang kedua. Ya kan Nabi Muhammad dari siapa? Ismail. Ismail dari siapa ibunya? Sarah atau Hajar? Siapa Mas Afik? Hajar. Ya. Intinya dua makhluk ini yang membenci hanya orang Yahudi. Ya, padahal dua-duanya termulia dari jenis. Ini saya mau track record mereka. Mereka bukan makhluk yang jahat sama sekali. Ya. Tapi satu hari mereka bertindak di luar kebiasaan mereka. Ya, Jibril biasanya mendoakan kebaikan, menyampaikan kebaikan. Jibril itu baik banget terhadap umatnya Rasulullah. Ya, bahkan ngasih tahu ada umatmu Muhammad sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. Jibril yang ngasih tahu ada 70.000 dari umatku yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, yang ngasih tahu bahaya Dajjal juga salah satunya malaikat Jibril. Yang nyuruh bekam supaya sehat juga banyak ya jasanya malaikat Jibril alaihissalam untuk umat Islam ini. Tapi satu kondisi ikhwani fillah azakumullah, teman-teman semua, kayak secara ini tidak baik. Ya. Jibril turun kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu doanya adalah rogiba anfu abdin, celaka seorang hamba, dalam hal ini seorang anak. Ya, apa kata Jibril? Nah, ini bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Karena tingkat keakuratan doa ini saya pastikan 100%. Karena yang berdoa adalah makhluk paling mulia dari jenis malaikat, yang mengaminkan adalah makhluk termulia dari jenis manusia. Yang mengaminkan, yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Saya pastikan tingkat keakuratannya 100%, pasti diijabah. Apa isi doa ini? Ya, sehingga Nabi pun nggak nyegah. Nabi biasanya nyegah. Beliau dilempari masuk Taif, datang Jibril, ya kalau engkau izinkan, saya akan perintahkan malaikat penjaga gunung untuk menimbun Taif dengan gunung, karena sudah melukaimu. Apa jawab Nabi? Jangan. Sebegitu pemaafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Tapi di kondisi ini Nabi sama sekali nggak mencegah Jibril, jangan doain begitu, bahaya umat. Enggak. Nabi malah mengatakan amin, ya Allah kabulkan doa Jibril. Ada apa nih? Dua makhluk yang baik ini, satunya berdoa yang buruk, satunya mengaminkan doa yang buruk. Kan nggak biasanya, ya. Tadi saya katakan ini baik-baik semua dua makhluk ini. Di antara doanya rogiba anfu abdin, ya, adroka abawaihi au kilahuma walam yadkhulhul jannah. Celaka seorang anak, kata Jibril, seorang anak yang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup. Orang tuanya masih hidup, dia ada, orang tuanya ada. Tapi anak ini nggak masuk surga, kata Jibril. Nggak ada jaminan bagi dia masuk surga. Kata Jibril, anak modelan begini pasti celaka. Celakanya Nabi bilang amin, ya Allah kabulkan doa Jibril. Berarti Nabi pun mengiyakan anak modelan begini pasti celaka. Bayangkan antum, setajam apa doa ini? Yang berdoa adalah malaikat paling mulia, yang mengaminkan adalah Nabi yang paling mulia. Ikhwani fillah azakumullah. Secara ringkas lah, kalau mau kita ringkas, kenapa Jibril memastikan pasti celaka, Nabi pun mengaminkan pasti celaka? Kenapa? Ini zaman. Kenapa mereka pasti celaka? Mas Abid, kenapa? Kenapa mereka pasti celaka? Karena keridhaan Allah ada di salah satunya, boleh. Ada lagi? Saya pernah jelaskan ke antum di kajian sore. Insyaallah saya masih ingat apa yang saya katakan. Saya katakan teman-teman semua, orang yang nggak bisa masuk pintu surga dari yang paling mudah, dia akan sangat sulit masuk surga dari pintu yang lebih sulit dari itu. Kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu yang paling mudah untuk dimasuki surga adalah pintu berbakti kepada kedua orang tua. Dia pintu yang paling tengah. Kalau antum dan saya nggak bisa masuk pintu ini, pertanyaan besarnya, mau masuk pintu apa? Baik, kita bicarakan sekarang. Ustadz, Allah sediakan pintu surga 8. Baik, ada apa aja pintu surga 8? Siapa yang bisa menyebutkan? 8 pintu surga. Kata Nabi Thamani, ada 8 pintu surga. 1, pintu salat, pintu jihad, babur royan, pintu orang puasa. Terus pintu apa lagi? Sedekah. Ini yang ma'ruf. Ada sisanya 4 lagi yang enggak ma'ruf. Pintu menahan amarah. Ya, babul hamd. Babul hamdu, pintu pujian. Kapan hamba diuji, dia memuji Allah, dia dapat masuk pintu surga, salah satu. Terus pintu apa lagi? Pintu menahan atau menjaga lisan dan kemaluan. Nabi menjamin, ya, surga baginya bagi orang yang menahan kemaluan dan lisannya. Satunya apa? Pintu apa? Taubah, babut taubah. Ya, pintu taubat. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Yang ma'ruf ajalah yang 4. Ya. Kalau antum dan saya tidak bisa masuk pintu surga dari yang paling tengah dan yang paling mudah, Ustaz, memang mudah masuk pintu surga orang tua. Nanti habis ini saya jelaskan. Betapa mudahnya kita masuk surga dari pintu orang tua. Antum kalau berangan-angan masuk surga dari pintu sholat, tolong, tadi habis sholat asar, diingat sholat asar kita seperti apa? Hah?
Ya kita jujur-jujuran aja, sholat kita kayak apa? Mas Gani mana? Siapa? Sholat antum seperti apa? Ya ketika kita takbir, ikhwani fillah azakumullah, apa yang kita pikirkan? Apa bu? Dia mikir token bunyi, dia mikir pempes habis. Ini saya nggak curhat, enggak. Biasanya, ya ada yang mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin tahu-tahu ruku. Ya, antum kira itu sholat yang baik? Bukan. Allah mengancam jenis sholat yang seperti ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Antum lalai jiwanya, mikirin beras habis, mikirin token bunyi, mikirin SPP anak, tahu-tahu assalamualaikum, assalamualaikum. Terus kita dengan gayanya mengatakan saya masuk surga dari pintu sholat, saya sendiri malu kalau mengklaim itu. Sholat saya tahu, ya. Belum itu kita bicara yang lain-lainnya, ya. Belum menjaga batasan waktunya, belum menjaga bacaannya, belum menjaga gerakannya, khusyuknya, tumakninanya. Sudah. Saya nggak ngembosin, enggak. Silakan antum berangan-angan masuk pintu surga dari pintu sholat, tapi yakinilah sholat itu susah. Untuk sampai di titik sebagaimana yang Nabi SAW katakan kepada Bilal, ya Bilal istarih Nabi sholat. Bayangkan Bilal, istirahatkan saya dengan sholat. Jadi beliau menganggap sholat itu istirahat, dilepas semua. Lepas semua urusan dunia, sudah fokus ke Allah. Kita kan nggak bisa seperti itu. Artinya sulit. Antum harus kuat bangun malam, ya. Antum sunnah-sunnahnya harus nutup, obliya ba'liyanya, belum lagi wajibnya. Ya, bisa insya Allah bagi orang dirahmati. Saya nggak mengatakan nggak mungkin, bisa. Tapi maksud saya ada yang lebih mudah loh teman-teman. Oh Ustaz, saya masuk dari pintu sedekah. Ya silahkan, diingat-ingat dari sebulan ini apa yang sudah kita keluarkan untuk Islam. Kan begitu? Ya, ya kan pernah saya nanya juga ke teman-teman semua, di sini. Ya kalau di kantong kita ada 100.000, ada 50.000, ada satunya yang merah. Ada dua loh uang kita yang merah tuh. Satu 100.000, satunya kira bu mirip-mirip. Awas ya, ada 2.000, ada 20.000, mirip juga ini. Ada 50.000 mirip. Ya kalau ada 100.000, 50.000 sama 5.000, kotak infak lewat ceritanya. Apalagi kotak infaknya di beberapa masjid udah mulai bagus, kayak gambar peti, pernah lihat nggak? Apa keranda gitu tuh, ya keranda di innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang tuh mau nggak sedekah tuh kayaknya gimana ya, dia lewat tuh, aduh, ya bagus itu. Karena disediakan di situ di depan. Tapi saya mau katakan teman-teman, ya sedekah itu erat kaitannya dengan syuja'ah. Ya, Islam itu mengaitkan sedekah itu dengan jiwa kesatria, jiwa pemberani, karena ya tadi dia mengeluarkan tuh apa yang dia dapatkan kan nggak dapat. Beda ketika dia keluarkan 5 juta ke Alfamaret, pulangnya bawa apa? Bawa apa bu? 5 juta ke Alfamaret? Hah? Semacam 5 kresek bu ya. Kalau 5 juta ini dibawa ke ponpes anak yatim atau ke masjid atau sedekah, pulang bawa apa bu? Katon beli bu, pahala bu. Kelihatan enggak bu pahala bu? Warnanya apa bu? Oh ibu mau. Paham maksud saya? Berat untuk meyakini sesuatu yang enggak terlihat itu berat teman-teman. Makanya dalam agama kita, sifat orang beriman pertama kali alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena meyakini yang ghaib itu berat. Berat. 5 juta kalau antum bawa konter balik oleh HP. Oleh HP. Ya. HP. Kalau 5 juta ini antum berikan daging kurban nanti nih, ya antum serahkan ke masjid, ya balik loyong baik, paling ori sepreset. Kan kita bukan ini daging ya, kalau daging 5 juta itu ya dapat 10 kas, tapi kan kita nggak ingin daging, kita dapat pahala, nggak kelihatan. Saya mau dapat surga, nggak kelihatan juga, tapi kita mau. Paham? Disinilah titik seorang hamba, ya, diuji keimanannya, apakah beriman kepada yang gaib atau yang kasat mata. Dan kembali ke perkara masuk surga dari pintu sedekah. Berapa sedekah kita?
Kan gitu. Saya nggak ngembosin, nggak. Semoga sedikitnya antum berikan, karena memang segitu yang antum mampu, ya alhamdulillah. Barangkali memang Allah tahu. Ya memang saldonya 100.000, wajar kalau ngasihnya berapa? 5.000, wajar Bu ya. Mung duitnya 100.000, nggak mungkin ngasih 75.000. Ada buat anak sekolah ini itu, nggak apa-apa, masalah, nggak masalah. Saya nggak komentarin itu. Tapi mbok mikir, kita sudah sampai di titik mana untuk sedekah, ikhwan fillah azakumullah. Karena erat kaitannya dengan keberanian. Ya, orang-orang yang pemberani, orang-orang yang memang punya jiwa kesatria dan syuja'ah yang berani berinfak. Karena tadi dia berani loh mengeluarkan dan nggak dapat apa-apa, hanya dapat keyakinan, dapat surga, dapat ini. Kan tadi nggak kelihatan. Kan hanya orang-orang berani. Ya, yang nggak berani bisa uskan karuan baik sih 5 juta di tukunang apa Bu? Hah? Motor, oli motor, keruan baik, paham? Ya, daripada kan nggak jelas bahwa dapat pahala, bentuknya apa, wujudnya kayak apa, warnanya apa, nah. Tapi itulah kita di alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi bukan tidak mungkin. Sudah ada contohnya Abu Bakar, ya, sudah ada contohnya Utsman bin Affan, sudah ada contohnya Abdurrahman bin Auf, dan yang semisal dengan mereka dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala buka hati untuk bersama seperti ini. Tapi mau ya cari yang lebih mudah. Kan uang kita terbatas barangkali. Ada yang lebih mudah yang Islam berikan. Pintu masuk kedua orang tua. Ustaz, saya masuk dari pintu jihad. Jihad apa, Mas? Jihad apa? Jihad nahan ngantuk sholat subuh aja tumbang. Paham? Apalagi ngelihat jihad pedangnya kaum kafir mengkilat, tring, deg-deg ini apa namanya? Denggule. Jihad melawan ngantuk aja kita tumbang berapa kali? Silahkan aja buktikan. Antum bangun malam jam 2, jam 1, tumbang. Itu jihadnya bukan jihad melawan orang kafir yang dia bisa ngelawan nebas kita. Jihadnya cuma buka mata, wudu, berdiri serokaat, 2 rakaat atau tidur, nggak bisa. Paham? Jihad melawan diri sendiri aja kita tumbang. Lalu kita dengan gayanya mengatakan saya masuk surga dari pintu jihad. Jihad apa? Ya, Ustaz, saya jihad mencari nafkah. Amin. Wah, ada saja kan jawaban. Ustaz, saya jihad menahan marah. Alhamdulillah. Tapi artinya ikhwan fillah azakumullah, ada yang lebih mudah yang seperti saya katakan. Atau antum berangan-angan masuk surga dari pintu Ar-Royan, pintu orang puasa. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan. Tapi harus ingat puasa kita seperti apa, ya, saum kita seperti apa. Ya kadang-kadang cuma bulan Ramadan aja, Senin Kamis dan semisal. Ini bukan dalam rangka ngembosin teman-teman semua, bukan. Tapi saya mau ngasih tahu, Jibril seakan-akan mengatakan anak yang nggak bisa masuk surga dari pintu orang tua akan sangat sulit dia masuk surga dari pintu yang lain. Pintu yang lain butuh tenaga besar, pintu yang lain butuh duit yang besar, pintu yang lain butuh pengorbanan yang sangat besar. Sementara kita katakan pintu masuk orang tua, coba lihat kembali. Apa kata Allah? Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, entah keduanya atau salah seorang di keduanya, au kilahuma atau salah seorang di antara keduanya sudah usia kibar, tua, ya, dan usia tua. Makanya antum teman-teman yang masih punya orang tua, antum bahagia, ya, antum bahagia karena ya itu apa ya? Ya kalau saya pribadi tuh kadang bukan ngajarkan pesimis, saya ngajarkan ke antum untuk doa selalu optimis, ya. Tapi di beberapa kondisi kayaknya kalau saya yang doa tuh kayak nggak dikabulin nih, saya kayaknya banyak dosa deh, ya. Saya masih punya orang tua yang doanya nggak akan pernah ditolak untuk anaknya, ya. Lepas orang tuanya ada dosa enggak, Nabi menjamin doa orang tua untuk anaknya mustajab. Apa maksud saya? Kadang saya tidak di PD itu, ya. Dalam artian saya ada dosa, mungkin lama pengampulannya, mungkin begini, ya. Saya punya orang tua yang doanya tidak akan pernah tertolak untuk anaknya, paham ya? Doain anaknya. Maka saya katakan antum yang masih punya orang tua bahagia, ya.
Dan ini sedikit cerita teman-teman semua, azakumullah, cerita dari guru kami Ustaz Firanda hafidhahullah taala. Ya, beliau mengakui, ya, beliau cerita ke kami, saya itu bukan yang paling cerdas. Beliau muji, kalau yang cerdas itu Ustadz Abdullah Roy, dia bilang begitu. Yang cerdas itu Ustadz Ali Musri, cerdas. Ustadz Musyafa, cerdas, kata beliau. Entah ini merendahnya beliau saja atau memang ini memang aslinya lebih cerdas. Tapi beliau jujur, saya tidak cerdas-cerdas amat sebelumnya, ya. Tapi kenapa saya bisa mencapai gelar doktor? Ini rahasianya. Beliau ungkap ke kita, para dai sama. Ketika mau masuk Universitas Madinah, beliau masih ada orang tua yang saat itu, ibunya khususnya, ibunya kan wafat belum lama ya, sekitar tahun kemarin kalau tidak salah wafatnya itu. Beliau cerita, ada satu kebiasaan beliau yang mungkin ya kita bisa tiru, harus ditiru bahkan. Beliau setiap mau ujian, beliau nelpon ibunya dari malamnya, subuh besoknya, sama setengah jam sebelum ujian itu mau tes. Beliau nelpon, Bu, saya mau ujian masuk S1, saya mau ujian masuk S2, saya mau masuk S3, begitu. Besoknya pada subuh habis sholat saya telepon lagi umi saya, Umi begini. Sampai mau masuk ruangan saya telepon, Umi udah doain belum? Tolong doain, saya sekarang mau masuk ruangan. Sampai sedemikian. Sampai kata Syekh yang ujinya ketika beliau ambil doktoral, ini bercerita sendiri ke kami. Sampai ketika kami masuk doktoral, kata beliau, masuk dokternya, ya doktoralnya, itu Syekh yang ujinya, kok Firanda kamu bisa masuk? Kok kamu bisa masuk? Ya, padahal ya tadi ada orang-orang yang lebih hebat dari beliau, lawan saya dari seluruh dunia, ya lawan saya dari seluruh dunia. Dan mereka ada yang 30 juz. Di titik itu kata beliau jujur, saya belum 30 juz di saat itu, ya kami bisa masuk, ya. Ada senjata pamungkas yang saya keluarkan, yaitu doa ibu, kata dia, ya. Lalu beliau cerita, sekarang saya tidak punya siapa-siapa, ya. Teman-teman semua, jazakumullah, manfaatkan waktu kebersamaan kita dengan orang tua kita. Insya Allah nggak lama mereka sama kita tuh, nggak lama. Saya nikah umur 20 tahun, 22 tahun, 23 tahun, ya masih ngerepotin. Sampai udah nikah, ya masih ngerepotin juga mereka. Ya, sampai sekarang punya anak pun sesekali ngerepotin, nitip, ini ada kegiatan ini, segala itu. Sementara terkadang kita ikhwani bilang mereka sakit di usia itu wajar, kita pun nanti akan seperti itu, ya akan seperti itu, akan sakit, akan roboh, akan lemah, ya kita butuh nanti, butuh pegangan untuk diantar ke WC, butuh pegangan untuk diantar ke depan, nanti kita begitu, ya. Tentu makan menyesal ketika memperlakukan orang tua kandung seperti itu, nanti anak kita seperti itu. Saya mau katakan, orang tua kita dengan kita itu tidak lama, demi Allah tidak lama, ya, tidak lama, nggak sampai puluhan tahun, nggak sampai belasan tahun, ya, mereka tuh paling taruhlah 60. Kalaupun 10 tahun mereka ngerepotin kita, cuma 10 tahun loh dibandingkan kita ngerepotin mereka. Jadi maksud saya, cobalah kita berpikir, ikhwani fillah azakumullah, ya beberapa orang menyesal ketika orang tuanya sudah nggak ada, mereka baru menyesal. Dan ini saya kira sesuatu yang terlambat, ya masih bisa doain, masih bisa sedekah, tapi ada hal yang tidak bisa digapai oleh dia, ya. Dan perkara ini ikhwan fillah, kembali saya ingatkan, bukan urusan untuk diteorikan, bukan. Demi Allah,
Perkara begini itu bukan perkara untuk diteorikan. Antum coba, lalu apa yang antum dapatkan dari kehidupan antum? Coba antum dapatkan, antum saksikan. Banyak keajaiban-keajaiban yang secara nalar nggak bisa saya begini, secara akal saya nggak bisa begini, secara akal saya nggak mampu begini. Ikhwani billah azakumullah, ada doa yang tadi saya katakan, yang saya sendiri tidak pede kadang mau doa itu. Dalam artian saya ngerasa saya banyak dosa, saya banyak kelalaian. Kadang saya minta doakan. Apa saja, ya, ya panjang lah kalau saya kisahkan ini dan gak bagus untuk hati saya juga. Ya, saya jelaskan demikian dan demikian. Ala kulli hal teman-teman semua, azakumullah, antum yang masih orang tua jaga, ya, karena tidak lama mereka bersama kita, nanti mereka sudah ada. Ya, hidup antum akan sepi, ya. Ya, pernah saya berpikir begini teman-teman semua, kadang nggak berani kita juga membayangkan hal seperti itu, nggak berani. Ya kalau saya nggak membayangkan seperti itu, nggak berani. Tapi kadang saya pikir, saya sekarang kerja, saya sekarang ya adalah harta lebih, insya Allah, ya. Kadang kalau ibu bapak saya nggak ada tuh buat apa bang saya, ya, yang biasanya bulanan kita, ya apa teman-teman semua. Antum manfaatkan kebersamaan antum dengan orang tua nggak lama, insya Allah dah. Itu pesan anak, dan lihat keajaiban yang Allah berikan kepada hidup antum, dari kemudahan, dari segala sesuatu, dan sudah kami buktikan teman-teman. Wallah, sudah kami buktikan, dan nggak pernah saya jumpai kesulitan dalam, alhamdulillah, dalam hidup saya, ya. Karena tadi betul kata Ustaz Firanda, ya, ada hal-hal yang nggak bisa kita capai kecuali dengan doa orang tua, ya, doa orang tua. Maka Jibril memastikan anak-anak yang nggak bisa masuk dari pintu orang tua, dia akan sangat sulit dan mustahil masuk dari pintu surga yang lain. Maka teman-teman semua, azakumullah, di sini Allah berikan kabar gembira kita. Masuk surga dari orang tua mudah, dan Allah katakan hanya fala taqul lahuma uff. Jangan katakan perkataan uff. Uff ini apa? Ya, macam apa sih kalau kita ya pulangnya jangan ya nanti sih, ya itu perkataan yang sudah mengandung dosa besar. Artinya di sini Allah mengatakan berbakti ke orang tua mudah, dan ingat teman-teman semua, azakumullah, nggak ada yang berat, hanya jangan pernah berkata yang sifatnya nolak, jangan kata Allah. Yang kedua, wala taqul lahuma atau wala tanharhuma, jangan membentak. Nangis orang tua tuh kalau kita bentak, nangis, ya. Antum aja kalau dibentak anak tuh sakit banget di sini, ya. Ya gimana? Yang ngajarin ngomong dia itu saya loh. Yang ngajarin ngomong anak saya itu saya. Yang ngajarin kita ngomong tuh ibu bapak kita. Lalu ketika kita bisa bicara, kita membentak, kita memaki dia, ya. Ya kalau demikian kejadiannya, saya kira ikhwani fillah azakumullah, Allah berhak menarik apa yang menjadi miliknya. Mungkin setelah itu kita akan kena. Dan ikhwani fillah azakumullah, sedikit tadi saya lupa, salah satu dosa yang azabnya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada kedua orang tua. Saya ulangi, salah satu azab yang dipercepat di dunia ini dan tidak dikurangi sedikit pun di akhirat adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Antum ingat, ya. Maka sering saya katakan, mudah dan susahnya hidup antum, selalu saya katakan, lihat muamalah antum dengan orang tua. Selalu saya katakan itu, ya. Karena enggak bisa enggak, ya. Kita para dai sering begini, istri saya begini, suami saya begini, ekonomi kami begini, coba perbaiki orang tua, kondisi orang tua, ya. Ya kan kadang kita, ya afan,
Dia berumah tangga, ada kebutuhan sendiri memang, ya. Dalam beberapa kondisi, ya kadang kita nggak memperhatikan mereka, ya. Antum kan bisa menghias rumah antum, ya. Genteng bocor dikit aja udah langsung diperbaiki, istri antum merengut sedikit aja udah langsung diberikan, ya. Maksud saya, ke orang tua kita kadang nggak begitu, ya. Rumahnya ibu bocor, iya nanti, sampai 2 bulan setelah itu, ya kan? Kadang kita begitu, ya, mau ini mau itu. Dan saya pribadi nggak berani, ya, makanya saya pernah bilang ke antum, saya jam berapapun diminta datang, hanya untuk mungkin ganti lampu, hanya mungkin sepele, ganti keran yang patah, atau urusan-urusan yang lain, bahkan remeh sama sekali, untuk ngambil sosis. Coba bayangkan antum, ya, saya sudah setengah mati dari subuh kegiatan, jam 11 telepon, ini ada sosis, sana dibawa ke rumah. Dia mau bantah yang sosis tuh di zaman sekarang tuh teka dewek gitu kan, tapi saya tidak mau. Kenapa? Khawatir ini permintaan yang terakhir dari dia, dan saya nggak mau ijabah. Sementara kondisinya mudah, maksud saya bisa saya itu untuk mendatang, nggak susah. Saya bisa pergi ke Jakarta, saya ke Surabaya, bisa. Kenapa ke orang tua nggak bisa? Itu yang kadang kita jadi penyesalan nantinya ketika mereka sudah wafat. Itu yang nanti jadi penyesalan buat kita. Saya pastikan itu, teman-teman. Saya pastikan kita akan menyesal ketika suatu saat kita kehilangan mereka, nggak lagi kita bisa, ya, berbakti kepada mereka. Bahkan sebagian ulama, saking mereka hati-hatinya terhadap orang tua, mereka nggak mau makan satu piring, nggak mau makan. Gak mau makan tuh bukan jijik, Bu, bukan, ya. Mereka khawatir ada sesuatu yang diincar oleh ibu kita, oleh bapak kita di piring itu, kita ngambil duluan. Mereka nggak mau seperti itu. Sampai di titik itu mereka nggak mau menyakiti orang tua. Kalau dibandingkan kita, demi Allah, jauh sekali, ya, jauh. Banyak alasan saya sibuk, seakan-akan surgamu itu di bosmu, seakan-akan surgamu itu di pekerjaanmu, seakan-akan surgamu itu di istrimu. Enggak, surga kita ada di orang tua. Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Marahnya Allah di marahnya orang tua, ridhonya Allah di ridhonya orang tua. Maka sering saya katakan, antum tuh bisa berlemah lembut di depan saya, bisa nunduk-nunduk, bisa salim, bisa segala macam. Ke orang tua antum nggak begitu. Padahal saya marah ke antum nggak bikin antum masuk neraka. Demi Allah, saya bersumpah. Marahnya saya ke Cafid nggak bikin dia masuk neraka. Senengnya saya ke dia nggak bikin dia masuk surga, enggak. Tapi marahnya orang tua beliau akan menjadikan dia masuk neraka. Ridhonya orang tua beliau ke beliau akan menjadikan dia masuk. Jadi jangan dibalik. Kita ke atasan kita, ke bos kita, sampai sopan banget, lembut banget, ya. Orang tua tidak bisa begitu. Ini bukan kita yang inginkan. Ikhwani fillah azakumullah. Justru orang tua yang itu nanti mendatangkan keberkahan-keberkahan. Maka ikhwani billah azakumullah, dan nasihat juga saya dengar ceramahnya Ustaz Syafiq, kalau perlu antum harus resign dari kerjaan untuk nyebokin orang tua antum, lakukan, ya. Dan sudah dicobakan ikhwani billah azakumullah, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kami dapatkan ketika memang kita mencoba. Saya nggak katakan saya sudah berbakti, enggak. Saya coba sebisa saya yang saya lakukan. Maka banyak hal-hal yang nggak perlu saya jelaskan ke antum, ikhwani fillah azakumullah, ya, bahkan semua berdatangan sendiri. Kebaikan itu datang ke kami, ya, semua atas izin Allah dan doa orang tua. Ikhwani fillah azakumullah, dan waktu ini waktunya sudah cukup, saya ringkaskan, jangan sekali-kali nolak perintah orang tua, apa saja itu, ya. Barangkali ini juga bisa dipraktekkan, ya. Ini bukan dalam rangka juga gimana, saya termasuk yang nggak pernah bilang nggak ada ke orang tua. Demi Allah, sampai detik ini saya nggak pernah bilang nggak ada. Wih, ada duit lagi, ada. Meskipun saya tahu ada yang SPP harus dibayar, bukan, tapi saya bilang selalu ada sampai detik ini, dan selalu Allah adakan. Catat, selalu Allah adakan. Ketika saya bilang ada, selalu Allah adakan. Ini cerita guyon atau enggak? Demi Allah, saya bersumpah demi Allah, pemilik alam semesta,
Saya katakan selalu ada, saya selalu siap, dan disitulah Allah berikan kemampuan. Antum buktikan, ya Ustaz, gaji jangan pikiran Allah maha kaya antum. Antum mikir iya, nggak ketepung untuk gaji antum untuk anak sekolah. Saya ngobrol dengan Mas Gani, anaknya di luar semua, nggak cukup katanya. Secara hitung itu anaknya mondok semua, ya kurang lebih gitu. Ada Mas Gani di sini. Orangnya masih cerita ke saya. Secara hitung itu kan nggak tepung Ustaz, nggak tepung. Ya, tapi saya bilang ada caranya Allah, ada matematikanya Allah yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu manapun. Itu yang harus kita yakini teman-teman semua, termasuk berbakti kepada kedua orang tua ini. Saya lanjutkan ikhwani fillah, qaulan karima, katakan kepada keduanya perkataan yang karim, yang lemah lembut. Yang tadi saya katakan, antum bisa lemah lembut ke orang tua harus bisa. Wahfid lahuma, ya, rendahkan keduanya, rendahkan di depan keduanya. Antum sekarang udah jadi bos. Ini peringatan, ya, untuk teman-teman di sini yang secara ekonomi mungkin bagus, atau di tempat ini antum dianggap petinggi, antum dianggap bos. Saya katakan, antum di rumah orang tua antum hanyalah seorang anak. Saya katakan, antum bos itu hanya di tempat ini. Bahkan di pabrik sebelah antum bukan bos. Paham? Antum di pabrik sebelah itu antum bukan bos. Apalagi di rumah orang tua antum bukan bos. Ya, bahkan kalau keluar kata-kata yang buruk dari mereka antum hancur. Saya ingatkan itu. Banyak anak-anak sekarang gagahnya, ya sepatu aja ndak dilepas masuk ke orang tuanya, tiklak tikluk, ya orang tuanya. Antum pegang apa saja, rendahkan depan orang tuanya. Antum bisa berdiri sampai detik ini kan karena beliau. Ya ada doa beliau. Antum nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada beliau. Maka jangan sekali-kali kita meninggi di depan orang tua. Demikian, katakan saja, ya saya masih anakmu, saya tidak bisa apa-apa tanpanya, dan semisalnya. Allah juga di sini berwaqfid lahuma janahadzul, rendahkan di depan keduanya, rendahkan. Gak perlu cerita sekarang ini, gak apa-apa untuk menyenangkan, gak masalah, ya. Tapi jangan pernah menghinakan beliau-beliau, ya karena tadi ikhwani fillah azza lu bukan siapa-siapa di depannya. Bahkan ada kata-kata yang terlontar yang tidak baik darinya, antum akan hancur sehancur-hancur. Itu yang saya saksikan. Ikhwani fillah azakumullah. Lalu Allah bilang, ya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya, dan katakan kepada keduanya, ya, atau ucapkan kepada Allah, doakan kepada Allah, ya Allah, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi, ya, telah mendidik kami sewaktu kami kecil. Maka sama, ya, sebagaimana mereka lembut, ya antum lembut, ya antum, ya sekarang kan kita direpotkan, antum direpotkan dengan anak antum, ya dulu kita sama seperti itu, lagi makan begini, dan ada saja kejadian itu, ya waktunya antum lagi makan dipanggil, Fit antar ke kamar mandi, ya jangan marah. Dulu juga kita begitu, ya, Fit tolong ke rumah dan begini seperti itu. Tapi ikhwani fillah azakumullah, ya tadi habis kajian isya, ya dapat tugas lagi nih dari ibu, tadi nelpon satu, suruh guntingin kuku. Tugas luar biasa itu. Padahal bisa sendiri nguntingin kuku tuh, tapi harus sayang, nggak masalah, ya. Nanti habis ini kan dapat doa sambil ngerayu, nanti doain pengen nambah apa? Nambah kebaikan, ya kan? Kan doa ibu tadi, barangkali saya sih mentok karena dosa saya, kan? Allah janji doa orang tua itu gimana pun orang tuanya untuk ke anak dia akan mustajab. Itu catat. Subhanallah azakumullah. Ya, ini ayat yang luar biasa, yang panjang kalau kita jelaskan secara keseluruhan. Sudah 5:30, Anda juga harus ke tempat lain, dan barangkali antum juga ada kegiatan lain. Pertanyaannya biasa seperti biasa via WA saja, ya, dan sebisa mungkin Anda jawab, dan sempat mungkin Anda jawab. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan. Afwan ikhwani fillah azakumullah, ya. Saya pribadi jujur, dua materi itu sebetulnya saya hindari. Materi tentang orang tua dan materi tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua materi yang dari saya mulai bisa bicara di depan umum, dua materi ini paling saya hindari. Bukan apa-apa. Kadang kita tidak fokus nantinya kalau, ya mungkin inilah alasan Aisyah radhiyallahu anha dulu minta pada Nabi agar bapaknya jangan jadi imam sholat. Karena nangis terus. Yang di belakang jadi, ya jadi juga seperti itu, ya
ya bisa gagal fokus yang semisal. Maka tapi ya udah. Ala kulli hal ikhwani fillah azakumullah, ana minta uzur ke antum ya, barangkali ke depan dua materi ini saya pribadi saya hindari. Ya, dihindari itu bukan nggak mau bahas, ya bukan nggak mau ini, tapi ini materi yang kadang nggak bisa dilanjutkan, ya beberapa kali wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dan ternyata bukan hanya saya gitu masalah begini, semua insya Allah. Baik, ikhwani fillah azakumullah, itu yang bisa saya sampaikan, dan barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.